Di sebuah wilayah kepulauan dengan tingkat pengangguran yang lumayan gila sampai 40%, masyarakatnya entah bagaimana menghabiskan puluhan juta franc. Buat apa? Untuk mengimpor champagne dan lebih dari 1 ton kaviar dalam setahun. Itu ironis banget sih. Sangat ironis. Dan sementara itu, anak-anak lokal di sana malah mendesiskan bibir, menolak makan buah sukun. Padahal itu makanan asli tanah mereka sendiri loh. Iya, karena dianggap melambangkan masa lalu kan? Benar banget, dianggap lambang kemiskinan masa lalu. Mereka jauh lebih memilih sosis kering impor dari Eropa. Nah, fenomena absurd ini sebenarnya bukan cuma masalah ekonomi atau ketimpangan sosial biasa. Betul, ini jauh lebih dalam dari itu. Hari ini, kita bakal membedah mengapa hal-hal semacam ini bisa terjadi. Dan kenapa ini adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih mendasar tentang bagaimana identitas kita, budaya kita, itu sedang dikikis dan diseragamkan oleh kekuatan global. Dan jujur aja, ini adalah percakapan yang sangat mendesak. Kita sering banget kan merasa kewalahan sama dunia saat ini. Merasa kalau semuanya itu bergerak terlalu cepat, terlalu acak. Kayak nggak ada remnya gitu ya? Nah, iya. Gagasan yang kita eksplorasi ini penelusuran mendalam hari ini, pada dasarnya bakal membongkar asumsi dasar kita tentang bagaimana masyarakat ini berfungsi. Kita bakal lihat bagaimana cara berpikir lama justru mengancam kebebasan kita sendiri. Dan bagaimana kita, tanpa kita sadari, bisa terjebak menjadi seragam. Kayak robot. Tepat sekali. Misi kita dalam penelusuran mendalam hari ini adalah membedah konsep yang sangat relevan dengan kehidupan Anda semua yang mendengarkan. Kita akan bahas bagaimana sebuah gagasan bernama relasi itu bekerja, terus bahaya tersembunyi dari apa yang disebut sebagai hantu totalitarianisme baru. Hantu yang sering nggak kita sadari keberadaannya. Iya, dan pada akhirnya bagaimana Anda sebagai individu yang hidup di era algoritma dan tren instan ini bisa bertahan, bisa mempertahankan identitas unik Anda, dan nggak cuma jadi korban pasif dari arus informasi ini. Makanya, untuk memahami kekacauan dunia kita saat ini, kita harus mundur sedikit deh. Kita harus lihat akar masalahnya dulu, yaitu kacamata apa sih yang kita pakai selama ini buat memandang dunia? Kalau ngomongin kacamata masa lalu, pemikiran lama, terutama ilmu pengetahuan klasik gitu ya, kayaknya selalu punya satu obsesi utama. Rasanya kita tuh diajarkan untuk memandang dunia ini kayak sebuah jalan tol gitu. Jalan tol yang lurus dan bersih gitu ya? Bener banget, lurus, bersih, dan sangat objektif. Ilmu pengetahuan selalu ingin mencari titik awal yang pasti. Coba deh pikirin tentang bagaimana kita terobsesi banget sama teori Big Bang untuk alam semesta. Kita mencari titik nol dari segalanya, lalu narik garis lurus dari sana menuju suatu garis akhir penemuan. Padahal realitasnya kan nggak sesederhana itu. Nah, itu dia. Pertanyaannya, ketika kita menerapkan cara pandang jalan tol yang lurus ini ke dalam masyarakat manusia yang saling silang, acak, dan sangat berantakan saat ini, apa itu masih masuk akal? Selalu ingin mendominasi. Sains penakluk ini takut banget sama batas-batas yang abu-abu atau nggak jelas. Jadi kalau ada hal yang Yang nggak pasti, mereka langsung defensif gitu ya? Benar. Mereka melihat ketidaktahuan atau kekacauan itu sebagai musuh. Musuh yang harus ditaklukkan, diukur, dan diubah menjadi wilayah pengetahuan yang kaku. Kalau saya bayangkan, ini tuh kayak pemikiran positivisme klasik kan? Pemikiran yang percaya banget kalau segala sesuatu di alam semesta ini bisa diukur, dikategorikan, dan dikasih label yang pasti. 100% betul. Jadi pas sistem ini melihat perilaku manusia atau percampuran budaya yang sangat berantakan dan dinamis, sistem ini panik. Terus mereka mencoba memaksakan satu label universal. Sangat presisi. Pemikiran lama ini mencoba merapihkan hal-hal yang sifat dasarnya emang udah nggak rapi. Nah, sebagai alternatifnya, sumber kita mengusulkan pendekatan yang disebut sebagai ilmu penyelidikan. Ilmu penyelidikan ini bedanya apa sama sains penakluk tadi? Ilmu ini melepaskan cengkeraman dari garis lurus tadi. Ilmu penyelidikan udah nggak peduli lagi sama pencarian titik asal yang absolut. Mereka justru fokus pada apa yang disebut sebagai chaos mode, atau dunia yang kacau. Tunggu. Kata kacau di sini sepertinya butuh penjelasan lebih deh. Karena kalau saya dengar kata kacau, yang kebayang di kepala saya itu anarki atau kehancuran kota yang terbakar gitu. Iya, banyak orang mikir gitu. Padahal pas saya baca teksnya, kaos mode ini lebih terdengar seperti sebuah subinteraksi budaya yang dinamis, bukan? Betul.
Kita emang harus hati-hati banget pakai kata kacau di sini. Kaos mode ini sama sekali bukan kehancuran negatif. Ini adalah dinamika yang cair, yang beragam, dan mustahil banget buat diprediksi. Kayak percampuran budaya global gitu ya? Tepat. Bayangkan percampuran budaya di seluruh planet ini tumpang tindih sedemikian rupa melalui migrasi, terus ada internet, sejarah kolonialisasi, sampai perdagangan global. Skalanya tuh masif banget. Dan gerakannya cepat banget kan? Gerakannya sangat cepat, sampai-sampai mustahil buat diukur secara linear oleh komputer penganalisis sehebat apapun. Inilah kaos mode. Ini adalah realitas tempat kita semua hidup sekarang. Oke, mari kita urai hal ini pelan-pelan. Jika dunia ini adalah sebuah kaosmon, sebuah realitas yang sangat cair dan tak tertebak, lalu bagaimana kita sebagai manusia berinteraksi di dalamnya? Nah, disinilah masuk sebuah konsep besar yang diangkat oleh sumber kita, yaitu konsep tentang relasi. Relasi dengan R besar ya. Dan ada satu peringatan dari gagasan relasi ini yang bikin saya benar-benar berhenti dan mikir sejenak pas ngebacanya. Tentang hantu totalitarianisme. Ya, benar. Dikatakan bahwa di dalam jaring interaksi global atau relasi ini, ada hantu-hantu totalitarianisme baru yang bisa muncul sewaktu-waktu. Ini kan aneh ya. Maksud saya, bagaimana mungkin niat kita yang cuma pengen memahami gambaran keseluruhan dunia, justru bisa menjebak kita menjadi tiran? Ini poin yang sangat krusial. Dan sebenarnya ini berkaitan langsung dengan sifat dasar manusia. Kita ini kan pada dasarnya benci banget sama ketidakpastian, ya kan? Kasih contoh biar lebih kebayang. Jadi gini, ketika kita udah nggak tahan lagi ngelihat dunia yang cair dan terus berubah ini, kita tuh tergoda buat mengatur dan membekukannya. Kita mencoba menyederhanakan dinamika yang kompleks tadi menjadi sesuatu yang statis, monolitik, dan hierarkis. Dan disitulah kita jadi tiran. Oh, wow. Jadi kalau kita tarik ke konteks modern, ini tuh persis kayak pas kita ngelihat fenomena di media sosial kan? Gimana tuh menurut Anda? Kayak algoritma. Algoritma itu kan mencoba menempatkan Anda ke dalam satu kotak demografi yang rapi, biar mereka bisa memprediksi perilaku Anda. Bener banget, algoritma itu benci banget sama anomali. Iya. Atau contoh lain yang lebih kerasa di masyarakat tuh cancel culture. Di mana ada tekanan yang luar biasa besar agar semua orang punya opini yang persis sama, berpakaian dengan estetika yang seragam, dan berpikir dengan cara yang linier. Iya, di-cancel kalau berani beda kan? Betul. Jika Anda mencoba menyimpang sedikit aja dari narasi tunggal tersebut, Anda langsung disingkirkan. Keinginan untuk menciptakan keteraturan atau kebenaran universal ini yang secara nggak sadar melahirkan totalitarisme baru itu. Analogi yang sangat relevan. Begitu kita mengunci pemahaman kita ke dalam satu ideologi tunggal dan memaksakannya ke orang lain, dalihnya sih demi keteraturan. Tapi sebenarnya kita lagi menindas dinamika relasi itu sendiri. Terus, apa yang bisa kita lakuin buat melawan ini? Disinilah peran krusial dari Anda, saya, dan setiap individu. Menurut teks, untuk menolak generalisasi absolut ini, individu itu punya kemungkinan setiap saat untuk menjadi soliter, sekaligus solider. Bentar-bentar. Menjadi individu yang menyendiri sekaligus bersolidaritas. Maksudnya soliter sekaligus solider. Secara praktis, gimana dua hal yang berlawanan ini bisa jalan barengan? Kelihatannya emang paradoks ya. Tapi gini, menjadi soliter itu bukan berarti Anda lari ke gunung terus mengisolasi diri dari peradaban. Nggak gitu. Bukan jadi pertapa ya? Bukan. Ini berarti Anda membangun dan menjaga ruang kritis di dalam pikiran Anda sendiri. Anda berdiri teguh di dalam keunikan Anda. Menolak buat diseragamkan sama tren global atau dogma apapun. Intinya, Anda mempertahankan otonomi. Oke, itu soliternya. Terus solidarnya. Secara bersamaan, Anda solidar. Artinya, Anda sadar penuh akan keterhubungan Anda dengan jalinan kemanusiaan yang lebih luas. Anda tetap ikut berpartisipasi di dalam dunia yang kacau ini, di dalam chaos monde ini, tanpa harus melebur sampai kehilangan jati diri. Masuk akal. Tapi tunggu dulu. Kalau kita menolak dogma masa lalu dan memilih untuk jadi otonom, itu memunculkan masalah praktis yang lumayan berat sih buat saya. Masalah soal identitas ya? Iya dong. Di era di mana batas negara ini makin lama makin kabur, terus budaya bertabrakan setiap detik, dan kita dihujani informasi dari ujung dunia manapun, gimana kita tahu siapa diri kita?
Itu pertanyaan jutaan dolar. Gimana kita bisa mempertahankan identitas yang unik kalau kita nggak lagi berpegang kaku pada akar kita? Pas saya merenungkan gagasan dari teks ini, saya melihat satu kontras yang sangat kuat. Bayangkan sebuah identitas yang kayak pohon ekuno, yang akarnya menghunjam sangat dalam ke satu titik tanah. Oke, itu metafora pertama. Terus, bandingkan dengan identitas yang kayak sungai. Sungai itu kan terus mengalir, bercabang, bertemu dengan arus lain, dan bahkan mengubah daratan yang dilewatinya. Metafora yang sangat kuat dan itu sebenarnya memetakan secara presisi banget dua jenis identitas yang lagi bertarung di dunia kita saat ini, sesuai dengan sumber materi kita. Coba elaborasi sedikit soal dua identitas ini. Yang pertama, identitas pohon tadi, teks menyebutnya sebagai identitas akar. Identitas ini sepenuhnya didasarkan pada visi masa lalu yang jauh dan sangat statis. Yang mengakar kuat di satu tempat tadi ya. Benar, ia sering banget dibangun di atas mitos penciptaan. Mitos bahwa suatu kelompok itu adalah pemilik sah dan eksklusif atas sebuah permulaan. Dan yang paling berbahaya dari identitas akar ini adalah dia terkait erat dengan penguasaan teritorial. Karena akar itu menancap di tanah, maka tanah tempatnya tumbuh itu dianggap sebagai milik mutlak mereka, kan? Tepat sekali. Berarti siapapun yang mencoba berdiri di tanah yang sama atau yang sedikit aja berbeda secara budaya, bakal langsung dianggap sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Dan itu menjelaskan banyak hal di dunia kita. Benar. Ini menjelaskan begitu banyak sejawah konflik, peperangan teritorial, dan nasionalisme buta di mana orang mengklaim kemurnian budaya mereka, lalu melegalkan kekerasan terhadap mereka yang dianggap yang lain. Benar banget. Identitas akar ini, ironisnya, seringkali disucikan oleh kekerasan tersembunyi. Kenapa? Karena dorongan utamanya emang menaklukkan, seperti sains penakluk di awal tadi. Wow, semuanya nyambung ya. Terus gimana dengan identitas sungai tadi? Nah, di sisi lain, kita punya sungai yang terus mengalir tadi. Ini mewakili apa yang disebut sebagai identitas relasi. Ini beda 180 derajat sama identitas akar. Identitas relasi ini nggak lahir dari ilusi tentang asal-usul murni di masa lalu. Terus lahirnya dari mana? Ia justru lahir secara sadar dari kontak, dari tabrakan, dan bahkan kontradiksi dengan budaya-budaya lain. Jadi ini bukan soal lomba nyari siapa yang paling pertama kali menempati suatu tanah ya? Sama sekali bukan. Identitas relasi itu nggak dirancang buat mengklaim tanah sebagai wilayah kekuasaan eksklusif. Alih-alih penguasaan, tanah dipandang sebagai ruang untuk giving and with, keterikatan antar manusia yang saling mengubah dan memperkaya, tanpa ada niat sedikit pun untuk saling menaklukkan. Oke. Gagasan tentang identitas relasi ini kalau didengerin terdengar sangat indah dan sangat ideal. Tapi mari kita bawa ini ke dunia nyata yang lebih keras. Pasti ada tapinya nih. Iya kan? Gimana kita nerapin ini biar kita nggak malah kehilangan kemudi? Kalau kita terus mengalir kayak sungai, ketemu terus sama budaya asing, bukankah ada resiko yang gede banget kalau kita bakal larut? Larut dan kehilangan diri sendiri maksudnya. Ya, larut dan menjadi semacam konglomerasi global, di mana semua orang di seluruh dunia bakal terlihat, berpikir, dan bertindak persis sama. Apalagi nasibnya komunitas-komunitas kecil atau budaya yang terpinggirkan. Nah, disitulah letak krisis yang sebenarnya. Teks ini juga menyadari hal itu. Menerapkan identitas relasi itu luar biasa sulit, terutama bagi budaya yang secara ekonomi atau politik terpinggirkan. Kenapa begitu sulit buat mereka? Karena mereka ini kan terus-menerus dibombardir oleh kekuatan komunikasi global. Dan kekuatan ini kan didorong oleh negara-negara industri besar yang punya modal kapital masif. Ini bukan pertukaran yang adil dong. Jelas bukan. Ini bukan sekedar pertukaran yang adil. Ini seringkali jatuhnya berupa asimilasi paksa secara halus. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke contoh di awal diskusi kita tadi. Fenomena yang sangat ironis di Martinique gitu. Yang soal buah sukun dan sosis ya. Betul. Saat anak-anak di sana menolak buah sukun dan memilih sosis impor dari Eropa, itu kan bukan karena sosisnya lebih enak atau lebih bergizi. Bukan. Itu urusan persepsi. Iya, itu karena buah sukun telah dilabeli secara sosial sebagai simbol kemiskinan dan keterbelakangan. Sementara sosis impor itu dipandang sebagai simbol modernitas yang keren. Budaya lokal dikikis secara brutal oleh yang namanya standarisasi konsumsi internasional. Sangat brutal. Nah,
Izinkan saya memberi dorongan balik di sini, main devil's advocate sedikit. Kalau gempuran globalisasi ini mematikan budaya lokal sejauh itu, bukankah solusi termudah dan paling rasional buat komunitas pinggiran ini adalah menutup pintu mereka rapat-rapat? Maksudnya isolasi total. Iya, putusin aja koneksi internetnya, boikot barang impor, kembali ke etnoteknologi primitif lokal, dan lindungi kemurnian budaya mereka secara absolut. Kan aman? Reaksi untuk ngebangun benteng dan membentengi diri kayak gitu sih emang sangat bisa dipahami. Manusiawi banget. Tapi pendekatan relasi justru melihat isolasi radikal semacam itu sebagai bunuh diri budaya. Bakal menghentikan waktu buat mereka. Mereka bakal berakhir seperti diorama di dalam museum sejarah alam. Oh, wow, kayak benda mati yang dipamerin gitu ya? Benar. Benda mati yang disajikan cuma untuk tontonan eksotis para turis dari negara maju. Wah, lihat tuh, suku pedalaman yang masih murni gitu kan? Saya paham. Jadi kemandirian yang cuma didasarkan pada penolakan buta dan isolasi itu nggak memberi mereka ruang buat berkembang. Tepat. Isolasi itu nggak memberi mereka suara di masa depan. Itu cuma membungkam mereka di masa lalu. Terus kalau isolasi bukan jawabannya, apa dong sebenarnya musuh utama mereka? Kalau pertukaran global itu sendiri kan nggak bisa dihindari. X ini ngasih tahu kita kalau ancaman utamanya adalah entitas yang bekerja di balik layar, yang sering disebut sebagai agen-agen tren instan global atau flash agents. Flash agents, siapa nih mereka? Ini mencakup semuanya, algoritma media sosial, terus industri periklanan raksasa, tren fashion cepat alias fast fashion, dan media massa. Mereka ini beroperasi dengan kecepatan kilat, mendikte standar apa yang keren dan apa yang kuno, tanpa ngasih waktu jeda sama sekali buat budaya lokal. Nggak ada waktu buat mencerna ya? Nggak ada, gak sempat memilah atau merespon. Pokoknya trennya A, semua harus A sekarang juga. Mereka benar-benar meniadakan kedalaman dan menggantinya dengan tontonan spektakuler yang dangkal banget. Betul. Ada ilustrasi yang sangat kelam di dalam teks tentang tabrakan budaya instan ini. Coba bayangkan pembantaian para pekerja migran Tiongkok yang ironisnya terjadi justru di dekat patung Liberty, simbol kebebasan itu sendiri. Kontradiksi yang luar biasa ya? Sangat. Atau contoh lain, pada saat jatuhnya diktator Ceausescu di Rumania, kan potret otoriternya di dinding-dinding itu tiba-tiba diturunkan secara massal. Dan Anda tahu apa gantinya? Apa tuh? Gambar potongan majalah dari karakter sinetron Amerika Serikat Dallas. Serius? Karakter sinetron? Iya, ini kan bukan pertukaran budaya yang sehat, ini adalah tabrakan instan, absurd dan brutal dari kaos monde yang tidak tersaring. Gila sih. Jadi budaya yang terpinggirkan ini posisinya kayak orang yang lagi jalan kaki, santai, terus tiba-tiba ditabrak dari belakang sama kereta api berkecepatan tinggi bernama tren global. Analogi yang sangat presisi. Karena itulah, solusi buat bertahan hidup bukanlah dengan sekedar meniru produk asing secara membabi buta biar kelihatan modern. Dan bukan pula bersembunyi di dalam gua. Terus jalan tengahnya apa? Yang harus dibangun oleh setiap budaya dan setiap individu secara pribadi adalah kemandirian relasional. Mereka harus menciptakan apa yang disebut sebagai jarak yang menentukan. Jarak yang menentukan, maksudnya gimana tuh praktisnya? Jarak ini memberi mereka otonomi buat menyaring gempuran tren luar tadi. Mereka bisa mengevaluasinya secara kritis, tapi tetap cukup terbuka buat berinteraksi. Dari sana, mereka bisa menciptakan sintesis baru dan menyumbangkan kreasi mereka sendiri ke dalam jaringan relasi dunia. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan puncak nih. Ketika sains penakluk dengan segala metodenya yang kaku buat memetakan dunia, ternyata gagal total ngejelasin kekacauan interaksi manusia ini. Iya, sains klasik nyerah. Terus ketika logika rasionalitas ekonomi juga hancur lebur pas ngeliat fenomena masyarakat nganggur tapi maksain beli syampanya puluhan juta. Ekonomi nggak bisa jelasin itu. Nah, apa dong alat nyata yang tersisa buat kita untuk menavigasi realitas yang absurd ini? Dan ini yang bikin saya merinding pas baca. Jawabannya ternyata bukan rumus matematika baru atau algoritma komputer yang lebih pinter. Jawabannya adalah seni dan puisi. Iya, ini adalah lompatan konseptual yang sangat penting dari keseluruhan teks. Mengapa puisi? Kenapa harus seni? Coba kita pikirin bagaimana mesin atau algoritma komputer memproses chaos atau kekacauan. Mereka itu kan dilatih untuk ngenalin pola, terus menyeragamkan data dan menyingkirkan anomali.
atau menyingkirkan kecelakaan sistem. Sains yang kaku itu emang benci banget kan sama hal-hal yang nggak bisa dihitung atau diprediksi? Nah, sebaliknya, seni dan puisi adalah satu-satunya instrumen manusia yang merangkul kecelakaan tersebut. Estetika dan penciptaan puitis itu justru berkembang dari turbulensi. Dari hal-hal yang acak, ambigu, dan nggak bisa diukur secara statistik. Jadi kalau boleh saya analogikan nih, puisi atau seni ini tuh bertindak kayak semacam glitch atau anomali di dalam matriks algoritma itu. Glitch di dalam matriks. Saya suka banget istilah itu. Iya kan? Saat algoritma mencoba menjejalkan kita ke dalam kotak konsumsi yang seragam, dia mau memprediksi apa yang bakal kita beli, siapa yang bakal kita pilih di pemilu, apa yang bakal kita pikirin besok pagi. Seni menciptakan ledakan ketidakpastian yang ngebuktiin kalau kita ini manusia hidup, bukan sekedar titik data. Seni itu mematahkan asumsi mesin. Pemahaman yang sangat indah dan tepat. Imajinasi manusia itu nggak beroperasi di dalam batasan biner, 0 dan 1. Itulah sebabnya pencapaian tertinggi dari pengetahuan tentang dunia ini nggak terwujud dalam bentuk generalisasi ilmiah yang mematikan, tapi melalui puisi. Karena puisi nggak butuh kebenaran universal ya. Betul, puisi bekerja jauh di luar generalisasi absolut. Ia merayakan kebetulan dan keunikan interaksi antar budaya kita setiap harinya. Melalui pendekatan inilah, kita bisa mencapai apa yang J.G. Toskara sebut sebagai estetika bumi. Estetika bumi, apa arti praktisnya sih buat kita di kehidupan sehari-hari? Secara praktis, itu adalah sebuah cara baru untuk mencintai tempat kita berpijak, mencintai budaya dan tanah kita sendiri, tanpa perlu mengubah cinta tersebut jadi nafsu teritorial buat menundukkan orang yang berbeda. Wah, dalam banget itu. Ini adalah seni menyadari ketergantungan kita satu sama lain di planet ini. Sebuah estetika yang nggak mencari keindahan dari kemurnian yang statis dan palsu, melainkan mampu merangkul gangguan, persilangan budaya, dan menemukan keindahan dari percampuran interaksi manusia yang terus berkembang ini. Wow, ini benar-benar perjalanan pemikiran yang sangat padat ya, dan jujur aja, ini menantang banyak hal yang mungkin selama ini kita terima begitu aja sebagai kebenaran mutlak. Iya, membongkar ulang banyak asumsi dasar. Mari kita tarik napas sebentar dan lihat gambaran besarnya buat Anda yang lagi mendengarkan. Kita ini sedang menjalani kehidupan di tengah kaos monde, sebuah realitas dunia yang acak, cair, dan budaya-budayanya saling menabrak dengan kecepatan yang nyaris tak terbayangkan. Dan sistem lama udah nggak memadai lagi. Tepat. Sistem lama, si sains penakluk tadi, yang mencoba menarik garis lurus, mengontrol segalanya, dan memaksakan satu kebenaran universal, terbukti telah gagal. Memaksakan kontrol itu cuma bakal berujung pada totalitarisme baru, di mana kita secara tidak sadar memaksakan penyeragaman pada diri kita sendiri dan orang lain. Dan strategi kita buat bertahan hidup bukanlah dengan bersembunyi atau lari dari kekacauan itu. Tapi dengan menghadapinya. Ya, menghadapinya dengan mengembangkan identitas relasi. Kita harus ngelepasin gagasan usang tentang identitas akar yang egois, yang selalu pengen menguasai wilayah dan menyingkirkan yang lain. Kita harus menyadari kalau kita ini seperti sungai, terbentuk dan terus bertransformasi dari pertemuan demi pertemuan dengan arus pemikiran baru. Dan ingat apa senjatanya? Betul, dan senjatanya kompas kita di tengah badai informasi, konsumerisme buta, dan gempuran algoritma para agen tren instan ini bukanlah teknologi yang lebih canggih, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuno namun abadi. Kesadaran kritis. Kesadaran kritis, otonomi untuk menyendiri sekaligus bersolidaritas, serta imajinasi manusia melalui seni dan puisi. Senjata yang menciptakan glitch melawan sistem penyeragaman global. Pada akhirnya, ini adalah panggilan buat kita semua untuk nggak sekedar jadi penonton pasif dari sejarah yang lagi berlari kencang ini. Sangat setuju. Dan itu membawa saya pada satu pikiran terakhir, sebuah tantangan yang pengen saya tinggalkan untuk Anda renungkan setelah ini. Teks-teks dan pemikiran yang kita bedah hari ini berulang kali nuntut kita untuk mengambil jarak yang menentukan dari hiruk-pikuk dunia. Harus ada jarak agar kita bisa berpikir. Jadi, bayangkan ini. Hari ini, atau mungkin besok, ketika Anda membuka ponsel cerdas Anda, masuk ke media sosial, dan melihat layar Anda dihujani oleh rentetan tren global,
agen-agen instan yang mendikte standar kecantikan Anda, apa yang harus Anda beli, dan bagaimana Anda harus bereaksi terhadap suatu isu. Berhentilah sejenak. Tarik nafas sebentar. Tanyakan pada diri Anda. Apakah Anda sedang membiarkan algoritma itu menyerap Anda secara pasif? Melunturkan keunikan Anda cuma buat jadi satu titik data lagi di dalam konglomerasi global yang seragam? Ataukah Anda punya jarak yang menentukan itu? Otonomi untuk menggunakan momen tersebut guna menciptakan kecelakaan puitis Anda sendiri. Sebuah glitch di dalam sistem. Ya. Sebuah ekspresi unik, sebuah anomali yang menolak untuk ditebak oleh mesin yang justru membuktikan kemanusiaan Anda dan memperkaya relasi Anda dengan dunia. Terima kasih telah menemani kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Selamat berpikir, selamat mempertahankan keunikan Anda di tengah arus, dan selamat bereksplorasi.